Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Saham Syariah. Apa kabar? Tetap semangat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang potensi daripada saham untuk emiten kelapa sawit ya. Ya, seperti Sobat Saham Syariah cermati, di bulan November, Desember ini sudah mulai menggeliat ya emiten-emiten atau saham-saham untuk emiten kelapa sawit ya. Jadi kita perlu mencermati perkembangan ini dan peluang yang ada ya. Nantinya dari beberapa analis menyatakan bahwa memang terkait dengan krisis COVID yang mudah-mudahan segera berlalu ya. Vaksin bisa ditemukan, kemudian krisis ekonomi bisa pulih kembali, artinya bisa bangkit kembali ekonomi kita ya, termasuk ekonomi dunia. Jadi kebutuhan terhadap kebutuhan energi ya, batu bara, kemudian termasuk CPO dan kelapa sawit ini tentunya mudah-mudahan bisa membaik kembali ya. Nah, di sana tentunya ada potensi yang bisa kita cermati ya, yang bisa kita ambil dari tren kenaikan daripada saham-saham energi ya, batu bara, kemudian saham pertambangan ya, dan juga tidak lupa saham komoditas yaitu saham kelapa sawit ya. Ya, maka kita hari ini atau kesempatan kali ini saya mencoba untuk melihat saham syariah apa saja yang berpotensi kita bisa ya mungkin mengambil peluang ya investasi di saham emiten kelapa sawit ya. Ya, coba kita lihat ada untuk yang papan utama yaitu atau emiten-emiten yang cukup besar ya, yang bisa kita cermati untuk emiten kelapa sawit yaitu saya lihat ada dua ya, yaitu AALI ya, AALI dan LSIP ya. Ya, AALI adalah daripada emiten grupnya grup Astra ya, atau singkatannya Astra Agro Lestari. Ya, di sini kalau kita lihat daripada performan keuangan daripada AALI ya. Ya, sampai dengan September 2020, AALI membukukan penjualan sebesar 13,3 triliun. Artinya cukup ya relatif stabil ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sampai September 2019 itu mengalami kenaikan dibanding 2019 ya. Kemudian dibandingkan dengan 2018 hampir sama ya, 13 triliun. Dengan laba bersih sebesar 582 miliar ya, tapi secara laba masih kalah dibandingkan tahun 2018 ya. Karena memang perkembangan daripada tren harga CPO itu baru mulai membaik akhir-akhir ini ya. Jadi kalau kita lihat mungkin penjualannya hampir sama dengan tahun 2018 ya, tetapi labanya baru separuhnya ya. Ya mungkin kita lihat nanti tahun 2021 kalau tren daripada harga CPO ini membaik seiring dengan permintaan yang kuat dari China dan India ya, dan kebutuhan energi terhadap biodiesel ya, kebutuhan kita juga ingin mengembangkan ya energi berbasis kelapa sawit ini, tentunya juga akan membawa pengaruh kepada kebutuhan dan peningkatan emiten produk kelapa sawit dan CPO. Nah, ini untuk AALI ya. Sedangkan untuk LSIP ya juga sama. LSIP relatif juga bagus, membukukan penjualan 2,2 triliun ya, dengan laba bersih sebesar 277 miliar ya.
Ya, ini juga masih di bawah laba tahun 2018 ya, sampai September 2018 di mana LSIP mencapai 344 miliar ya. Ya, tapi dari sisi kinerja keuangan ya relatif tidak terlalu mengecewakan ya, tapi memang trennya sudah mulai membaik ya dibandingkan tahun 2019. Tahun 2019 baru laba 52 miliar, sekarang laba 277 miliar ya. Artinya ini perkembangan yang positif di kinerja daripada LSIP ya. London, Sumatera, Indonesia ya. Ya, dari sisi tingkat PER, kemudian PBV dan ROE ya, Ali di kisaran 4% ini sekarang di laba sampai dengan 2020 ya. Artinya memang masih belum terlalu baik, tapi mulai ada tren peningkatan ya. Nah, kalau kita lihat grafik harga sahamnya ya, ini relatif bagus ya dari Ali ya. Di Juli ya, Juli 2020 ya, itu masih di kisaran 8.500-an ya. Sekarang Ali berada di 12.100 ya, sudah meningkat 50% ya. Nah, ini perkembangan yang positif untuk tren kenaikan harga Ali. Kemudian LSIP juga sama ya. Ya, ini LSIP juga mengalami tren peningkatan untuk grafik hariannya ya. Di bulan Juli masih di kisaran 870 ya, sekarang di 1.210. Jadi juga meningkat 50% ya. Jadi mungkin kalau yang membeli di harga 800-an ya ini relatif cukup beruntung ya, sudah naik 50%. Jadi masih trennya masih mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat weekly-nya ya, pernah mengalami harga tertinggi di 1.400-an ya di tahun 2019 ya, Desember tuh sebelum krisis Covid itu 1.400 sampai 1.500 ya. Jadi masih ada potensi up ya, 1.200 ke 1.500 atau sekitar 25%. Itu dari sisi weekly-nya ya. Nah, tapi dari sisi monthly atau jangka panjang ya, LSIP pernah mencapai di harga 2.300 sampai 2.400 ya, masih potensi 100%, tapi mungkin memang agak panjang ya. Tapi kalau misalnya tren kenaikan harga CPO ya tahun 2021, tahun 2022 misalnya ya, sampai 2024 ya, 2-3 tahun mendatang, tidak menutup kemungkinan harganya bisa kembali ke kisaran 2.000 kembali. Ya, ini untuk LSIP ya. Sedang Ali juga sama ya. Ya, ini masih membukukan tren kenaikan. Sekarang di 12.100. Pernah Ali mencapai harga tertinggi di kisaran antara 23.000 sampai 24.000 ya. Artinya masih potensi potensi 100% juga ya, 12.000 ke 24.000 ya. Tapi mungkin dalam jangka menengah panjang ya. Ya, tapi artinya ini potensi peluang yang baik kalau misalnya ekonomi kembali pulih, permintaan CPO kembali meningkat, ya tren harga CPO juga kembali pulih, maka diharapkan juga mengikuti menggairahkan daripada harga-harga di emiten di bidang perkebunan kelapa sawit ya. Ya, itu untuk dua saham yang utama ya, Ali dan LSIP ya. Nah, sedangkan ada 3 saham syariah lain yang di bidang perkebunan, namun sebenarnya kinerjanya tidak terlalu ya, mungkin tidak terlalu bagus ya semacam Ali dan LSIP, tapi kita juga bisa lihat perkembangan yang baik ya. Artinya kalau tren harga CPO meningkat ya tentunya emiten-emiten ini juga akan terpengaruh, yaitu SGRO, SIMP dan Palem ya. SGRO,
SIMP dan Palem ya. Jadi di sini kalau dilihat dari grafik ya untuk weekly-nya ya, ini SKRO cukup baik ya, ada tren kenaikan ya, SKRO, kemudian Palem ya, Palem sudah naik cukup tinggi sebenarnya ya, dari sekitar di kisaran 190-an sekarang di 315 ya, sudah naik cukup besar ya. Tapi dari sisi monthly itu masih punya potensi up juga ya, sampai dengan 400 sampai 500. Di sini tentunya tergantung juga daripada kinerja saham atau kinerja keuangan dan tadi tren harga CPO ya, untuk Palem. SKRO, kemudian satu lagi SIMP ya, SIMP. Ya, SIMP untuk grafik monthly juga masih potensi untuk up ya, tren mengalami kenaikan ya. Untuk SIMP pernah tertinggi ini di 2014-15 di harga 1025 ya, 1000 ya. Sekarang masih di 390-an ya. Artinya masih punya potensi juga untuk mengalami peningkatan ya. Bahkan pernah tertinggi di harga 1500-an itu di tahun 2013 ya. Tapi 7 tahun ya. Cukup lama memang. Ya, tapi artinya tren ini positif untuk kita cermati, minimal ya mungkin di kisaran 800 ya, 1000 juga sudah lumayan ya untuk kalau kita hold ya mungkin setelah 2 tahun, di mana saham SIMP, saham perkebunan yang penting kelapa sawit, ini sawit Salinivo Mas Pratama saat ini baru 390-an ya. Ya, itu ada secara umum tren harganya sahamnya juga relatif baik ya. Artinya dari daily, weekly maupun monthly ada tren positif untuk saham di bidang perkebunan ya. Ya. Coba kita lihat dari sisi laporan keuangan ya, untuk SKRO di sini memang masih minim ya. Dengan laba penjualan September 2020 2,2 triliun, hanya labanya 17 miliar ya. Masih jauh di bawah laba tahun 2018 sebesar 166 miliar. SKRO, kemudian SIMP ya. Ini bahkan malah rugi ya. Artinya memang masih berat untuk perkebunan kelapa sawit yang emiten menengah kecil ya. Kemudian Palem juga sama ya, mungkin ini ada laba lain-lain ya. Tapi secara secara kinerja belum terlalu membaik sebenarnya. Ini laba mungkin ada income ya, laba dari pendapatan lain ya, 236 miliar. Tapi melihat perkembangan yang ada, tren yang positif di bidang harga saham kelapa sawit, ya, kita bisa perhatikan ada dua ya saham emiten utama, yaitu AALI dan LSIP ya. Kemudian yang berkinerja baik dan cukup liquid. Kemudian kalau yang alternatif untuk emiten menengah kecil di bidang sawit, yaitu Palem, SKRO, dan SIMP ya. Tentunya kita juga perlu melihat perkembangan terus ya terkait dengan laporan keuangan nanti Desember seperti apa ya. Kemudian Maret 2021 sampai nanti kalau memang ada tren positif di bidang harga saham dan tren yang positif di kinerja keuangan, ya kita bisa mengambil peluang dari kenaikan harga saham di bidang emiten kelapa sawit ya. Demikian sobat saham syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Jangan lupa ya subscribe, like, and share video ini untuk memberikan terus edukasi dan pemahaman tentang menariknya investasi di saham syariah. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.